Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di hari Senin ini, hari pertama beraktivitas, mudah-mudahan semuanya juga lancar. Saat ini gue berbicara kurang lebih jam 12.30 waktu Indonesia Barat, atau saat ini di waktu Indonesia Tengah pukul 13.30, setengah 2 siang. Dan saat ini gue berada di Bandara APT Pranoto di Samarinda. Jadi on the way kembali ke Jakarta, dan tentunya kalian semua tahu ini dalam rangka liputan pertandingan kemarin antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Dan juga kalian semua udah tahu skornya, bahkan sudah mulai atau sudah banyak ya bertebaran diskusi-diskusi dan sedikit juga banter-banteran di sosial media, mulai dari soal cacing jadi naga, naga dari cacing dan sebagainya. But it's okay. Dan gue senang dengan reaksi teman-teman, terutama yang nonton di channel gue. Tetap seru tapi juga tetap asik gitu ya. Bahkan ada satu dua juga yang gue respon soal pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang terjadi setelah pertandingan. Kalau gue nggak salah gue bilang untuk Persib Bandung ya, karena ini Bobotoh yang nanya. Menurut gue, kalau gue boleh saran, yang terpenting buat kalian adalah fokus di 2 pertandingan sisa. Fokus sebagai pemain, sebagai pelatih, manajemen, dan juga supporter. Karena yang terpenting adalah nanti siapa di akhir musim yang punya poin paling tinggi, yang juara. Itu kan tujuan akhirnya gitu. Jadi kalau yang apalagi habis menang gitu, harusnya sih nggak usah terlalu pusingin apa yang terjadi kemarin. Misalnya soal antara kiper Persija dan juga Beckham Putra. Dan ada beberapa hal-hal kecil sebenarnya yang kalau buat Clipper, buat konten kreator mungkin menarik untuk naikin engagement. Tapi sebenarnya buat kalian yang sedang berjuang untuk menjadi yang terbaik, itu nggak terlalu ada fungsinya. Nah, di video kali ini mungkin gue nggak terlalu panjang aja, jadi bahas apa yang tersisa dari Samarinda, dan mungkin juga kalian nggak ngeliat, mungkin ngeliat juga. Pertama, soal penampilan dari kedua tim. Ada 1 atau 2 pemain yang menurut gue sangat menyita perhatian. Satu, kemungkinan besar kita semua sudah tahu, yaitu Donitri Pamungkas. Kemarin banyak perhatian gue tujukan kepada Donitri Pamungkas, karena kalau kita nonton langsung itu beda dengan yang di TV. Kita bisa selalu melihat apa aja, siapa aja yang kita inginkan. Misalnya kita kemarin ingin melihat permainan dari Aladin misalnya, yaitu kita bisa lihat baik lagi on the ball maupun off the ball, baik saat bola atau kamera misalnya di TV nyorot kemana, kita bisa ngelihat ke pemain tertentu yang ingin kita lihat. Dan Donitri salah satu yang paling menyita perhatian gue. Skill dasarnya luar biasa, pengambilan keputusannya juga sangat baik. Kita lihat jarang sekali atau tidak mudah untuk mengambil bola dari dia. Even dalam keadaan bola 50-50, dia cepat mengambil keputusan, dan dia punya kemampuan itu untuk menjaga bolanya tetap menjadi ball position dari Persija Jakarta. Kalau soal badan begini, sebenarnya banyak pemain nggak terlalu bulky ya, tapi tetap bisa compete gitu. Jadi yang terpenting memang bagaimana massa ototnya ditingkatkan, karena dalam level BRI Super League mungkin dia masih bisa bersaing, shoulder to shoulder, body charge itu masih kuat. Tapi nanti ketika misalnya dia dipanggil oleh Coach John Hurtman di Piala Asia nanti kita akan berhadapan dengan Jepang yang punya, kita tahu secara fisik mereka cukup kuat. Lalu juga segrup dengan Thailand, ini juga walaupun mirip-mirip dengan kita, tapi mereka juga cukup baik body charge-nya. Dan juga Qatar yang secara culture mereka punya bentuk tubuh prototipe yang lebih lebih besar dan juga lebih kuat. Nah, ini tantangannya. Skill gue rasa nggak kalah ya Donitri Pamungkas. Jadi dan gini satu, nah ini baru gue ingat ya, gue berharap dia bisa menjadi seperti Rizky Ridho dengan mentornya Jait Ses. Jadi gue berharap dia bisa menjadi seorang back kiri yang mumpuni dengan mentor seorang Calvin Verdong. Meskipun agak sedikit beda karakter ini teman-teman ya. Kalau Rizky Ridho, kalau Jait Ses itu kan kelihatannya apa ya, bukan introvert lawannya, bukan extrovert juga sih, tapi intinya dia speakable. Kelihatan dari beberapa kali. Satu yang paling gue ingat pertama kali adalah ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Midin di round 2 di kualifikasi Piala Dunia saat itu. Itu yang gue bilang, kita bisa melihat apa yang gak ada di TV kan. Jadi berapa kali tuh Jay kelihatan mementorin Rizky Ridho, dan kita lihat sekarang Rizky Ridho menjadi back, ya arguably back yang non diaspora yang paling bagus. Nah demikian juga Donitri Pamungkas. Gue melihat peluang untuk mengikuti jejak Rizky Ridho
menjadi back tangguh di posisinya, dalam hal ini sebagai left back itu sangat besar ya, dengan belajar dari Calvin Verdong terutama, karena dia saat ini adalah pemain atau back kiri yang levelnya paling tinggi, main di Lille dan klubnya juga punya potensi untuk masuk atau tampil di zona Liga Champions musim depan. Itu jadi dari Doni Tripamukas. Nah, satu lagi pemain dari Persib Bandung yang menurut gue juga menyita perhatian tapi tidak masuk radar selama ini, jadi underrated, adalah Adam Alis. Ya, walaupun memang dia baru accelerate, baru agak meletek gitu ya di akhir-akhir musim. Tapi menurut gue secara mentality, secara profesional, secara komitmen, kemudian secara fisik, menurut gue dia sangat layak untuk dipertimbangkan oleh John Hartman dipanggil minimal di AFF nanti. Gue rasa tidak banyak pemain di BRI Super League kita, pemain timnas yang main di BRI Super League yang punya tingkat kesuburan seperti Adam Alis. Dia sejauh ini memang sudah mencetak 3 gol kemarin Brest, dan menarik karena dia juga familiar dengan lapangan Sigri Samarinda, anak Jakarta pula, itu yang gue bilang komitmen dia luar biasa. Dan satu lagi di laga menghadapi Bayangkara FC, dan masih ada 2 pertandingan sisa, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Persib akan away ke Parepare, PSM Makassar, dan menghadapi PSM Makassar, dan kemudian ditutup menghadapi Laskar Kalinya Persijap Jepara di GBLA pada tanggal 23 Mei bulan ini. Nah, berbicara juga soal setelah ini ya, atau pasca dari El Clasico ini, memang nanti masih akan ditentukan malam ini. Akan ada pertandingan yang gue yakin akan banyak ditonton oleh fans dari Bobotoh yaitu antara Bali United dan Borneo FC, karena pasti Bobotoh malam ini atau hari ini akan jadi, dalam tanda kutip ya, fans Bali United ya, berharap Bali United bisa menghentikan langkah Borneo dalam meraih poin ya, minimal pasti berharap seri atau kalah ya. Kalau menang ya artinya poinnya sama, artinya belum bisa berpesta di Makassar. Nah, tapi kalau misalnya seandainya Borneo kalah, nah Persib punya peluang untuk mempercepat gelar juara, yaitu di Parepare. Jadi kalau Borneo kalah dari Bali United dan Persib menang nanti di Parepare dari PSM Makassar, maka dapat dipastikan Pangeran Biru sudah bisa selebrasi di seluruh penjuru Jawa Barat dan juga mungkin di beberapa wilayah di Indonesia, karena poinnya berarti bedanya berarti 6 ya. Bedanya 6, dan dengan 2 pertandingan sisa, kalaupun Borneo menang dua-duanya, Persib kalah dua-duanya, poinnya sama di akhir musim, maka Persib tetap akan keluar sebagai juara karena menang head to head. Itu yang gue bilang, makanya untuk teman-teman di yang Bobotoh yang banyak nanya soal peristiwa kemarin, udahlah, kalian udah menang, mendingan langsung fokus ke pertandingan berikutnya sebagai supporter juga tentunya, karena kalau sebagai pemain kan beda lagi ceritanya. Nah, last but not least, sebelum gue tutup, karena pesawat gue sebentar lagi akan bertolak ke Jakarta, soal kemarin juga, kalau ini dari sisi Persija ya, biar juga kita berimbang. Jadi sebenarnya ini bukan fenomena hanya di Persija, tapi juga di banyak klub di Indonesia. Supporter itu sepertinya merasa dirinya pintar, kemudian seperti merasa guru marah-marahin pemain gitu, kayak kemarin ya. Bahkan sampai busnya dihalang-halangi oleh sebagian fans ya ketika mau keluar, sehingga harus agak diamankan lah oleh pihak keamanan, dan sambil maki-maki, marah-marahin segala macam. Menurut gue gini, nggak salah sih, itu hak mereka, cuman apakah memang pemain itu tidak mau menang? Dan jangan salah, mereka ini pemain bola profesional, cari duit, dan mereka tahu setiap kemenangan mereka itu akan banyak berimbas positif ke semua pihak, ke diri dia juga pasti akan ada bonus, kemudian kalau juara mereka dapat bonus lagi, nama mereka naik dan lain-lain. Kemudian juga buat fans juga bagus, semuanya bagus, buat sponsor juga mereka lebih senang. Jadi nggak mungkin mereka nggak mau main maksimal ya. Kalaupun kalian mau maki-maki atau mau protes, itu ya ke manajemen atau ke pelatih. Karena pemain itu prajurit nggak pernah salah, itu rumus dasar ya teman-teman. Makanya ada istilah pelatih itu bukan diktator, pelatih itu ya yang bertanggung jawab akan sebuah hal. Pemain harus mengikuti instruksi pelatih, the rest ya serahkan ke mereka, ke pelatih itu. Kalau berhasil ya pelatih dapat nama, kalau gagal dia juga yang harus bertanggung jawab. Jadi lucu sih, bukan melarang, tapi lucu kalau kemudian mereka
yang mungkin nendang bola aja nggak lurus, tapi kemudian marah-marahin pemain untuk bilang sebagai semangat semua tuh pada sih mau pengen semangat. Mereka juga punya kepentingan untuk secara finansial mereka dapat gaji, dapat bonus, dan juga tentunya untuk membuat klub itu berjaya gitu. Tapi ya again, itu hanya pandangan gua, dan sekali lagi semakin menarik ya. Kalau gue pribadi jujur ya, berharap siapapun nanti yang juara itu berakhir di pekan 34 supaya seru, karena nanti selesai tanggal 23 Mei dan 24-nya adalah pertandingan terakhir Liga Inggris ya. Siapa tahu Arsenal juara juga ya, agak nggak nyambung tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman, mudah-mudahan nggak kelewat, karena dari kemarin gue sempat sempat menyimpan beberapa poin yang menarik ya, soal ada Malis tuh yang sebenarnya sangat layak dipanggil, Donitri yang juga semakin matang, dan sebenarnya gue satu lagi lupa, ada Iko Mang Teguh, tapi gue udah pernah bahas, pemain Borneo juga yang ada di posisi 1-2 itu puncak klasemen, yang perannya sangat luar biasa musim ini, reguler, sudah cetak 4 gol sebagai back, tapi belum pernah dipanggil lawan Jerman. It's okay, semua tanggung jawab ataupun keputusan domain dari John Hartson, tapi kita sebagai fans hanya membeberkan fakta. Siapa tahu ini berguna dan memberikan kontribusi buat tim nasional kita yang Juli Agustus nanti akan menjalani pertandingan di AFF trofi yang sudah 30 tahun belum pernah kita gapai. Oke teman-teman semua, terima kasih. Video ini juga akan mengakhiri ya liputan gue selama di Samarinda. Kita akan terus ikuti BRI Super League di 2 laga terakhir seperti apa, dan tentunya diawali dari pertandingan Borneo malam ini, dan selanjutnya juga pertandingan-pertandingan yang seru yang tentunya melibatkan antara Persib dan Borneo dalam dogfight ya, antara dua tim ini siapa yang menjadi juara. Kita nggak pernah tahu, kita tunggu sampai pekan 34 nanti. Sehat selalu buat kalian, sampai nanti dan adios. Thank you Samarinda.